Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, review hari ini yaitu menceritakan tanaman pepaya. Lah, tanaman pepaya ini kalau kena kekurangan yaitu fosfat dan kalium, bunga itu mengering atau kurang, sahabat-sahabatku. Jadi kalau misalkan kekurangan kalium atau fosfat, kering kayak begini ini. Jadi ini harusnya ada buah ini rontok, sahabat-sahabatku. Jadi kekurangan kalium atau fosfat bisa kurangnya buah. Jadi tanaman pepaya itu kalau kekurangan kedua unsur itu yaitu buahnya cuma sedikit. Jadi pentingnya kita tambah yaitu pupuk yang mengandung fosfat dan kalium, yaitu dengan cara penyemprotan, sahabat-sahabatku. Jadi kayak begini, ini yang kosong harusnya kan ini rapat membulat, sahabat-sahabatku. Jadi ada yang kosong, jadi itu waktu itu kekurangan kalium. Sebenarnya kalium itu setiap pemupukan kita harus pakai, sahabat-sahabatku. Jadi tanaman pepaya ini bisa yaitu bunga enggak sampai rontok, sahabat-sahabatku. Lah, sahabat-sahabatku, misalkan kalau kita punya tanaman pepaya bunga lalu rontok, sahabat-sahabatku, yaitu bisa pakai MKP ini. MKP ini bisa merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah, sahabat-sahabatku. Jadi MKP ini bisa untuk penyemprotan dan pemupukan, sahabat-sahabatku. Nah, untuk mengenai penyemprotan, sahabat-sahabatku, membahas penyemprotan dulu. Jadi untuk penyemprotan bagusnya pengetesan kami yaitu pakai 2 sendok makan per tangki. Itu penyemprotan tepat di sore hari, sahabat-sahabatku. Jadi penyemprotan sudah selesai, jadi panas itu malah berkurang, itu malah lebih bagus. Jadi kalau perbedaannya, kalau di pagi hari penyemprotan yaitu selesainya tambah panas, jadi matahari tambah terik, jadi mengenai bekas penyemprotan kita, jadi efek-efek dari MKP ini kurang bagus kalau di pagi hari. Jadi kami membuktikan yang cocok itu malah di sore hari, sahabat-sahabatku, yang bagus. Jadi istilahnya matahari mau tenggelam itu nantinya kan enggak ada gangguan efek dari MKP ini. Jadi pemupukan kalau bisa jangan banyak-banyak, sahabat-sahabatku. Dites dulu 1 sendok atau 2 sendok makan per tangki. Kalau kami sudah membuktikan 2 sendok makan itu per tangki, sahabat-sahabatku. Jadi untuk mengenai pemupukan, sahabat-sahabatku, lah MKP ini bisa dicampurkan pupuk yang lain, tapi ini untuk tambahan, sahabat-sahabatku. Jadi ini enggak usah terlalu banyak, sahabat-sahabatku, karena ini kalau dinilai harga ya mahal, kelebihan malah enggak bagus. Ini pupuk tambahan tapi sangat penting untuk mendukung perkembangan akar dan buah selalu enggak rontok, sahabat-sahabatku. Jadi tambahan yaitu pupuk MKP. Jadi ini bisa untuk penyemprotan dan pemupukan, sahabat-sahabatku. Jadi kalau untuk MKP bagusnya
Kalau untuk pemupukan, jadi istilahnya ini kayak semacam micin sahabat-sahabatku. Jadi bagusnya kita memupuk yaitu pupuk kocor sahabat-sahabatku. Cuma itu saja, tapi ini saya ulangi lagi sahabat-sahabatku. Jadi pepaya itu biasanya buahnya kurang, itu kekurangan kalium dan fosfat. Jadi MKP ini bisa mendukung yaitu merangsang perkembangan akar dan batangnya itu kuat sehingga bunga enggak rontok dan ada tambahan buah sahabat-sahabatku. Jadi ditambahi MKP penyemprotan satu tangkinya pakai 2 sendok makan. Jadi istilahnya kalau untuk pemupukan sahabat-sahabatku, ini contoh misalkan kita mupuk berapa pohon pepaya, misalkan 100 pohon, MKP-nya kalau kita ngiritkan 2 kilo atau 1 kilo ndak apa-apa ya sahabat-sahabatku. Jadi ini untuk tambahan, karena ini ya dibilang mahal ya mahal ya sahabat-sahabatku. Jadi kita harus mengakalinya, jadi ndak usah terlalu banyak karena ya mahal. Di samping itu ini bukan pupuk yang utama, tapi itu sangat diperlukan dan penting dukungannya kalau kita punya tanaman pepaya. Karena tanaman pepaya itu buahnya bisa kurang karena kekurangan kalium yang tinggi atau fosfat yang tinggi. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini semua berbagi dan belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.